Bagaimana perusahaan tidak kacau kalau tidak menerapkan manajemen modal dengan baik? Karena peran penting dari manajemen modal kerja adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti membayar vendor atau mengatasi kebutuhan operasional sehari-hari. Manajemen modal kerja sangat penting dalam upaya meningkatkan profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Fajri dari kelas manajemen 22B. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen modal kerja. Oke, kita bahas dulu apa itu modal kerja. Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Modal kerja adalah komponen krusial dalam suatu proses bisnis. Manajemen modal kerja yang efisien berpengaruh pada kelancaran operasional perusahaan besar maupun kecil. Sebelum membangun sebuah bisnis, perusahaan perlu memastikan beberapa dana awal yang dibutuhkan agar operasional bisnis berjalan lancar. Di samping itu, modal kerja juga menjadi salah satu indikator kesehatan suatu bisnis sehingga menjadi pertimbangan investor juga dalam menanamkan modalnya. Modal kerja atau working capital adalah investasi jangka pendek dari suatu perusahaan. Misalnya kas, saham yang dijual, persediaan dan piutang. Nantinya modal digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan serta membiayai proses operasional. Menurut seorang ahli, jaminan modal kerja adalah aktiva lancar atau harta pada neraca perusahaan. Sementara itu, modal kerja bersih atau net working capital adalah harta lancar atau aset dikurangi dengan hutang atau pasifah lancar. Baiklah teman-teman, kemudian kita masuk ke jenis-jenis modal kerja. Secara umum, beberapa jenis modal kerja dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uang tunai atau kas. Modal kerja paling liquid yang bisa dipergunakan untuk membiayai operasional bisnis secara langsung. Kemudian ada persediaan barang atau bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya diproduksi menjadi barang jadi. Yang ketiga ada piutang, modal yang diterima oleh perusahaan dari pembayaran barang atau jasa yang belum dilunasi oleh pelanggan. Yang keempat, hutang usaha, hutang yang memiliki waktu jatuh tempo singkat dan dihasilkan dari pembelian barang atau jasa dari kreditur atau supplier lainnya. Kemudian biaya yang masih harus dibayar. Kemudian lagi yang terakhir investasi jangka panjang. Itu tadi beberapa jenis-jenis manajemen modal kerja atau modal kerja. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi dari modal kerja. Stabilitas keuangan dan modal yang mencukupi akan mendukung kelancaran dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Semua kebutuhan dapat terpenuhi dan kewajiban dapat dibayar tepat waktu jika perusahaan memiliki modal kerja yang memadai. Jadi dalam suatu perusahaan, fungsi modal kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberlangsungan perusahaan akan terjamin jika memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis yang mengakibatkan penurunan nilai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai. Kemudian, memberikan layanan yang lebih baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang mencukupi. Kemudian berikutnya, melunasi semua kewajiban sesuai dengan tanggal waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga seperti utang dan pinjaman bank. Kemudian selanjutnya, memberikan kredit kepada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan dan mudah. Selanjutnya, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan internal dan eksternal perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Kemudian model yang mencukupi dapat menutupi kerugian perusahaan tanpa mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian perusahaan dapat memenuhi hak-hak pekerja terkait dengan gaji, tunjangan, dan asuransi keselamatan kerja. Berikutnya, mempercepat pengumpulan piutang dari pelanggan. Dan yang terakhir, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset lancar secara optimal seperti piutang. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke cara menghitung modal kerja. Modal kerja adalah komponen yang berperan penting dalam peningkatan kualitas produk suatu perusahaan.
Perhitungan modal kerja bertujuan untuk mengetahui laba kotor, utang perusahaan, hingga jumlah keuntungan atau laba bersih yang didapat perusahaan. Adapun beberapa cara yang digunakan untuk menghitung modal kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perhitungan modal kerja kotor atau gross working capital. Perhitungan modal kerja kotor atau gross working capital dilakukan dengan menghitung jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan X mempunyai kas besar 500 juta, investasi jangka pendek sebesar 150 juta, persediaan barang sebesar 100 juta, dan piutang sebesar 150 juta. Maka modal kerja kotor yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja kotor sama dengan kas ditambah investasi jangka pendek plus persediaan barang plus piutang. Modal kerja kotor sama dengan 500 juta ditambah 150 juta ditambah 100 juta ditambah 150 juta. Modal kerja kotor sama dengan 900 juta. Jadi, modal kerja kotor atau gross working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 900 juta. Yang kedua ada perhitungan modal kerja bersih atau net working capital. Perhitungan modal kerja bersih adalah dengan mengurangi total utang jangka pendek atau liabilitas lancar dengan jumlah aktiva lancar. Contohnya, perusahaan X yang sebelumnya mempunyai aktiva lancar sebesar 900 juta, rupanya memiliki utang sebesar 100 juta dan biaya yang masih harus dibayarkan adalah sebesar 70 juta. Maka modal kerja bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Sebagai rumusnya, modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar dikurang liabilitas lancar. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurang utang usaha ditambah biaya yang harus dibayar. Jadi modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurang 100 juta ditambah 70 juta. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurang 170 juta. Modal kerja bersih sama dengan 730 juta. Jadi modal kerja bersih atau net working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah 730 juta. Oke teman-teman, dari materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan modal kerja adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasionalnya sehari-hari. Modal kerja terdiri dari aset lancar seperti kas, persediaan barang, dan piutang, serta hutang jangka pendek seperti hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Modal kerja yang cukup penting bagi perusahaan karena dapat membantu menjaga likuiditas, mengurangi risiko, mempercepat pengumpulan piutang, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan penggunaan aset lancar. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan manajemen modal kerjanya dengan baik untuk memastikan kelangsungan operasional dan kinerja keuangan yang baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan modal usaha yang benar dengan melakukan perencanaan pada pengelolaan bisnis dan memperhatikan pos pengeluaran yang mengalami pemborosan. Solusi untuk menangani hal itu adalah dengan menggunakan pembukuan yang benar dan sesuai standar sehingga Anda bisa mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dengan realitas usaha Anda saat ini. Nah, gak kerasa sudah selesai pembahasan kita kali ini. Baiklah teman-teman, itulah tadi video pembahasan dari saya tentang manajemen modal kerja. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan disampaikan di kolom komentar. Dan saya juga sangat terbuka untuk kritik dan saran yang membangun agar saya dapat jauh lebih baik ke depannya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.